Anakku, Amara, menitipkanku di panti mewah ini katanya agar aku terawat. Sudah 3 bulan ia tak datang. Akhirnya aku nekat kabur dan kembali ke rumah kami. Ketika pintu rumahku terbuka, yang berdiri di sana, tak kusangka. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Citra. Usiaku 58 tahun, dan selama 3 bulan terakhir, aku tinggal di sebuah kamar yang lebih mewah daripada kamar hotel bintang 5 manapun yang pernah kutinggali bersama almarhum suamiku. Geraha Lansia Sejahtera, begitu nama tempat ini. Terletak di Dago Pakar, Bandung. Setiap pagi, kabut tipis menyelimuti taman bergaya Jepang di luar jendela kacaku yang besar. Udaranya sejuk, bersih. Terlalu bersih. Malah, bau antiseptik selalu bercampur samar dengan aroma bunga lili yang diganti setiap hari di vas porselen meja samping tempat tidurku. Semuanya sempurna. Perawatnya tersenyum ramah, memanggilku, Ibu Citra, dengan nada yang dilatih khusus agar terdengar sabar. Spray diganti 2 kali sehari. Makanan disajikan seperti di restoran mahal, meski rasanya hambar di lidahku. Amara, putriku satu-satunya, yang mengantarku ke sini. Ini yang terbaik buat ibu, katanya 3 bulan lalu. Tangannya menggenggam tanganku, tapi matanya sibuk melirik jam tangan. Fasilitas di sini lengkap. Ada dokter jaga 24 jam. Fisioterapi. Semuanya. Ibu harus pulih total. Pulih dari apa? Aku sendiri tidak yakin. Setahun lalu, suamiku meninggal. Tentu, aku berduka. Aku banyak menangis. Aku kehilangan nafsu makan dan berat badanku turun. Tapi apakah aku sakit? Aku rasa tidak. Aku hanya kesepian. Tapi Amara adalah wanita karir yang sibuk. Seorang hustler, begitu istilah yang sering ia gunakan. Ia bekerja di perusahaan multinasional besar. Ia bilang ia sedang mengejar promosi penting. Pekerjaan ini menuntut Amara ke luar negeri, Bu. Mungkin berbulan-bulan. Amara tidak bisa tenang meninggalkan ibu sendirian di rumah besar itu. Bujuknya. Aku menatapnya. Anakku cantik, ambisius, dan selalu tahu apa yang diinginkannya. Sejak kecil, ia terbiasa mendapatkan segalanya. Aku, di sisi lain, selalu merasa menjadi beban. Aku adalah tipe ibu yang menuruti kemauan anak, yang meyakinkan diri bahwa anakku pasti tahu yang terbaik. Tapi, Amara, ibu cuma perlu istirahat. Anggap saja liburan panjang. Nanti kalau Amara sudah settle di sana, ibu bisa menyusul. Atau Amara akan sering pulang. Amara janji, tiap minggu Amara telepon. Tiap bulan Amara usahakan pulang jenguk ibu. Katanya cepat, seolah mengejar waktu. Dan aku percaya. Aku menandatangani berkas-berkas yang ia sodorkan. Aku membiarkannya mengemasi koper kecil untukku. Aku membiarkannya mengantarku ke surga di Dago Pakar ini. 3 bulan telah berlalu. Janji kunjungan bulanan itu belum terjadi. Janji telepon mingguan sudah lama tak terdengar. Setiap pagi, rutinitasku sama. Pukul 6, seorang perawat bernama Suster Rini masuk. Ia selalu membawa nampan kecil berisi segelas air dan beberapa butir pil. Selamat pagi, Ibu Citra. Waktunya minum obat, sapanya. Senyumnya tak pernah goyah. Obat apa ini, Suster? Tanyaku di minggu-minggu pertama. Vitamin, Bu. Dan obat penenang ringan. Supaya ibu bisa tidur nyenyak dan tidak cemas. Jawabnya. Aku tidak merasa cemas. Tapi aku meminumnya. Amara yang mengatur semua ini. Amara pasti tahu yang terbaik. Namun, obat itu membuatku pusing. Bukan pusing yang menyakitkan, tapi pusing yang mengambang. Pikiranku seperti terbungkus kapas tebal. Siang hari aku habiskan dengan tidur di kursi malas dekat jendela, menatap taman yang berkabut. Aku mencoba membaca buku, tapi baru 2 paragraf, mataku sudah berat. Awalnya, aku pikir ini bagian dari pemulihan. Tapi minggu berganti bulan. Minggu pertama, aku menunggu telepon Amara. Tidak ada. Minggu kedua, aku bertanya pada Suster Rini. Mungkin sinyalnya susah, Bu.
Kan katanya mau keluar negeri, ujarnya sambil merapikan bantal. Minggu keempat. Sebulan. Aku mulai gelisah. Aku rindu suaraku. Aku rindu celotehnya tentang pekerjaannya, tentang teman-temannya, bahkan tentang keluhannya. Suster, saya boleh pinjam telepon? Saya mau coba hubungi anak saya, pintaku suatu sore. Oh, tentu boleh, Bu. Tapi jadwal telepon untuk penghuni ada di jam 4 sampai jam 5, ya. Nanti saya antar ke ruang komunikasi, katanya. Saat jam 4 tiba, Suster Rini datang lagi. Tapi kali ini, ia membawa nampan obat yang berbeda. Ini vitamin tambahan dari dokter, Bu. Diminum dulu, ya. Aku meminumnya. Dan 1 jam kemudian, saat seharusnya aku berada di ruang komunikasi, aku malah tertidur pulas di kursi. Aku melewatkan jadwal telepon. Itu terjadi 3 kali. Setiap kali aku meminta menelepon, selalu ada vitamin tambahan atau obat pereda nyeri baru, padahal aku tidak merasa nyeri, yang membuatku linglung dan tertidur. Di bulan kedua, aku mulai sadar ada yang aneh. Ponselku, saat pertama kali tiba, Amara yang memegangnya. Sinyal di sini jelek, Bu. Nanti ibu stres sendiri kalau panggilanku putus-putus. Pakai telepon panti saja, sudah diatur. Katanya, sekarang aku tahu, itu bohong. Aku melihat beberapa penghuni lain, yang tampaknya lebih sehat, atau mungkin lebih penting, berjalan-jalan di taman sambil memegang ponsel keluaran terbaru. Panti jompo ini bukan sekadar mewah. Panti ini terisolasi. Dikelilingi tembok tinggi yang tertutup tanaman rambat. Gerbang depannya dijaga satpam 24 jam. Para penghuni di sini adalah orang-orang tua kaya. Dan dari tatapan mata mereka, aku melihat hal yang sama, kekosongan. Tatapan orang-orang yang menunggu. Hari ini, genap 3 bulan. 90 hari. Aku duduk di tepi tempat tidur. Di meja nakas, ada fotoku, almarhum suamiku, dan Amara saat wisuda sarjananya. Amara tersenyum lebar, memelukku. Saat itu aku merasa menjadi ibu paling bangga di dunia. Kemana perginya Amaraku? Kenapa ia membiarkanku di sini? Kenapa ia memutus kontak? Rasa rindu yang awalnya hangat, kini berubah menjadi sesuatu yang dingin dan tajam. Rasa takut. Aku bukan sedang dirawat. Aku merasa, aku sedang disimpan. Disingkirkan. Suster Rini masuk. Pukul 6 pagi. Tepat waktu. Nampan yang sama. Senyum yang sama. Selamat pagi, Ibu Citra. Waktunya minum obat. Aku menatap pil-pil di mangkuk kecil itu. 1 berwarna putih, 1 merah muda. Obat yang membuatku seperti boneka kapas. Aku mengangguk. Aku mengambil gelas air. Tapi saat Suster Rini berbalik sejenak untuk membuka tirai jendela, aku melakukan sesuatu yang tidak pernah kulakukan sebelumnya. Aku menjatuhkan pil itu ke telapak tanganku yang lain, lalu cepat-cepat menyelipkannya ke bawah bantal tebal di sampingku. Aku meminum airnya saja. Sudah, Suster. Terima kasih, kataku, berusaha agar suaraku tidak bergetar. Baik, Bu. Sarapan akan diantar setengah jam lagi, katanya, lalu pergi. Aku menunggu. Jantungku berdebar kencang. Setengah jam berlalu. Sarapan datang. Kabut di kepalaku, yang biasanya sudah mulai menebal jam segini, tidak kunjung datang. Pikiranku jernih. Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, aku merasa jernih. Dan bersama kejernihan itu, datanglah sebuah kesadaran yang menakutkan. Aku harus bicara dengan Amara. Bukan lewat telepon panti. Aku harus menemukannya. Aku melihat keluar jendela. Taman itu indah, tapi kini terlihat seperti pagar. Tembok tinggi itu bukan untuk melindungiku dari dunia luar. Tembok itu untuk mengurungku di dalam. Geraha lansia sejahtera. Surga yang dingin ini bukan tempat perawatan. Ini sangkar emasku. Selama 2 hari, aku berpura-pura. Pagi hari, saat Suster Rini datang, aku menyelipkan pil-pil itu ke bawah bantal. Malam hari, saat perawat jaga malam datang, aku menyelipkannya ke dalam pot tanaman hias di sudut kamar. Rasanya seperti menjadi orang lain. Aku, Citra,
yang seumur hidupku selalu patuh, penurut, dan benci konflik, kini sedang menipu para perawat profesional. Setiap jam tanpa obat penenang itu, dunia terasa semakin tajam. Warna-warna di kamarku terlihat lebih cerah. Suara-suara di koridor terdengar lebih jelas. Senyum para perawat kini terlihat palsu, seperti topeng yang dipasang rapat-rapat. Kabut di otakku hilang, digantikan oleh kewaspadaan yang menusuk. Aku mulai memperhatikan. Aku memperhatikan suster Rini yang selalu mencatat sesuatu di buku kecilnya setiap kali aku meminum obat. Aku memperhatikan bagaimana ia mengunci pintu kamarku dari luar saat malam hari, meski ia bilang itu prosedur standar keamanan. Aku juga memperhatikan penghuni lain. Di ruang makan, kami duduk terpisah-pisah di meja-meja bundar yang cantik. Tapi tidak ada yang bicara. Mereka hanya menatap makanan mereka. Sebagian besar dari mereka sama sepertiku, linglung, bergerak lambat, seolah hidup dalam mimpi. Mereka semua minum pil yang sama denganku. Ini bukan panti jompo. Ini adalah tempat penitipan orang kaya yang ingin melupakan orang tua mereka. Dan obat-obat itu adalah alat untuk membuat kami tetap diam dan tidak merepotkan. Prioritasku sekarang adalah menghubungi Amara. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak bisa lagi meminta izin ke ruang komunikasi. Mereka pasti akan memberiku obat tambahan. Aku harus mencari cara lain. Aku ingat, di lobi utama, di belakang meja resepsionis yang lengang di sore hari, ada telepon kantor. Resepsionis biasanya istirahat atau sibuk di ruang belakang, antara jam 3 sampai jam 4 sore. Hari ketiga tanpa obat, aku merasa cukup kuat. Setelah makan siang hambar, aku tidak kembali ke kamar. Aku berjalan pelan-pelan menyusuri koridor marmer yang panjang. Aku berpura-pura sedang jalan-jalan sore, seperti yang disarankan dokter. Jantungku berdebar begitu kencang, aku takut seseorang bisa mendengarnya. Aku tiba di lobi. Seperti dugaanku, meja resepsionis kosong. Hanya ada vas bunga besar dan komputer yang menyala. Di balik komputer, tergeletak gagang telepon berwarna hitam. Aku mempercepat langkahku. Berpura-pura mengagumi lukisan besar di dinding lobi, aku menggeser tubuhku ke belakang meja. Tanganku gemetar hebat saat meraih gagang telepon. Aku menekan nomor Amara. Nomor yang sudah kuhafal di luar kepala. Nomor yang sama selama 10 tahun terakhir. 1 dering. 2 dering. Lalu, nomor yang Anda tuju sudah tidak aktif. Silakan periksa kembali nomor tujuan Anda. Suara operator wanita itu terdengar dingin dan impersonal. Tidak aktif? Jantungku serasa berhenti berdetak. Tidak mungkin. Amara tidak mungkin mengganti nomornya. Itu nomor bisnisnya, nomor pribadinya, segalanya. Aku menekan nomor itu lagi, pelan-pelan. Satu persatu. Memastikan tidak salah. Nomor yang Anda tuju sudah tidak aktif. Keringat dingin mulai membasahi pelipisku. Kepalaku pusing, kali ini bukan karena obat. Ini adalah kepanikan murni. Mungkin dia di luar negeri. Mungkin roamingnya bermasalah. Aku mencoba nomor kantornya. Aku ingat nama perusahaannya. Aku menelepon operator dan meminta disambungkan ke divisi Amara. Maaf, Ibu, kata suara resepsionis kantor itu. Ibu Amara sudah tidak bekerja di sini. Apa? Sejak kapan? Tanyaku, suaraku nyaris berbisik. Beliau mengajukan pengunduran diri sekitar 2,5 bulan yang lalu, Bu. Katanya mau fokus mengurus bisnis keluarga. Bisnis keluarga? Bisnis apa? Usaha almarhum suamiku sudah lama ditutup. Gagang telepon itu terasa licin di tanganku. Ibu Citra? Sedang apa di situ? Aku terlonjak kaget. Aku berbalik. Seorang gadis muda berseragam perawat berdiri tak jauh dariku. Dia tidak memakai seragam putih kaku seperti suster Rini. Dia memakai seragam biru muda, sepertinya seragam untuk perawat magang. Wajahnya terlihat gugup. Dia tidak terlihat seperti perawat lain. Dia terlihat manusiawi. Saya ingin menelepon anak saya, kataku jujur. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Tapi nomornya tidak aktif. Gadis itu, yang kemudian aku tahu bernama Fitri, menatapku. Ia melirik ke meja resepsionis, lalu kembali menatapku.
Ada raut iba di wajahnya. Ibu, sebaiknya ibu kembali ke kamar. Tidak baik ada di area kantor sendirian, katanya pelan. Tolong saya, nak, pintaku, mencengkeram lengannya. Anak saya, Amara. Saya tidak bisa menghubunginya. Sudah 3 bulan. Mereka bilang dia di luar negeri, tapi kantornya bilang dia sudah berhenti kerja. Fitri tampak kaget. Ia jelas mendengar ceritaku. Ibu Citra, saya tidak tahu banyak. Saya baru magang 2 minggu di sini. Bisiknya cepat, matanya melirik cemas ke koridor. Tapi kamu lihat kan apa yang mereka lakukan di sini? Desakku. Obat-obat itu, ini tidak benar. Fitri menelan ludah. Dia terlihat ketakutan. Saya juga merasa ada yang aneh. Bu, manajemen di sini sangat tertutup. Dan rekam medis beberapa pasien. Dia tidak melanjutkan kalimatnya. Pasien apa? Pasien yang sebenarnya sehat seperti ibu, tapi di dalam berkasnya tertulis lain, katanya ragu. Tertulis apa? Fitri menggelengkan kepalanya. Saya tidak boleh bicara, Bu. Nanti saya bisa dipecat. Ayo, Bu, saya antar kembali ke kamar. Nanti suster Rini bisa marah. Dia membantuku berjalan. Aku terlalu syok untuk melawan. Nomor Amara tidak aktif. Dia berhenti bekerja 2,5 bulan lalu. Tepat 2 minggu setelah dia menitipkanku di sini. Dia berbohong. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku berputar kencang. Kebohongan Amara tentang pekerjaan. Nomor telepon yang mati. Obat penenang yang dipaksakan. Aku bukan sedang dirawat. Aku juga bukan sekadar dibuang. Ini lebih buruk. Aku merasa ada sesuatu yang sangat jahat sedang terjadi. Amara tidak mungkin melakukan ini sendirian. Dia tidak pernah sejahat ini. Aku teringat sesuatu. Sesuatu yang sudah lama coba kulupakan. Beberapa tahun lalu, saat Amara masih kuliah, dia pernah menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Rangga. Pria itu tidak baik. Dia terlihat licin, bicaranya manis, tapi matanya serakah. Aku tahu dia hanya memanfaatkan Amara. Suamiku juga tidak menyukainya. Kami melarang Amara bertemu dengannya. Amara marah besar, tapi akhirnya putus. Apakah Rangga kembali? Pikiran itu membuatku mual. Aku menatap tumpukan pil yang kusembunyikan di dalam pot tanaman. Sekarang sudah ada 6 butir. Aku tidak bisa di sini lebih lama lagi. Menunggu di sini hanya akan membuatku kembali menjadi sayuran. Amara tidak akan menjemputku. Aku harus keluar dari sini. Aku harus pulang ke rumahku. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan Amara di rumahku. Aku menatap Fitri saat dia mengantarkan makan malam. Dia satu-satunya harapanku. Fitri, panggilku pelan saat dia hendak keluar kamar. Dia menoleh. Kapan pergantian shift malam? Tanyaku. Fitri terdiam. Dia tahu apa yang ku minta. Jam 11 malam, Bu, jawabnya pelan. Pintu belakang di dekat dapur biasanya tidak terlalu dijaga ketat saat pergantian shift. Dia menatapku sejenak, lalu cepat-cepat keluar kamar. Dia tidak berjanji membantuku. Tapi dia memberiku informasi. Itu sudah lebih dari cukup. Malam ini, aku akan keluar dari sangkar emas ini. Malam itu, kamar terasa sesak. Jam di dinding berdetak lebih keras dari biasanya. Setiap detiknya seperti palu kecil yang menghantam dadaku. Pukul 9. Pukul 10. Aku mengganti pakaianku. Aku tidak punya banyak pilihan. Hanya daster-daster cantik dan pakaian santai yang dibawakan Amara. Aku memilih yang paling praktis. Celana kain katun longgar dan sebuah kardigan tebal berwarna gelap. Aku memakai sepatu kets yang kupakai saat pertama kali datang ke sini, sepatu yang untungnya tidak mereka ambil. Aku duduk di tepi tempat tidur, mematung. Aku sudah membuang pil malamku ke pot tanaman. Pikiranku jernih, sejernih es. Apa yang aku lakukan? Aku, Citra, seorang ibu, seorang janda yang hidupnya selalu lurus, kini merencanakan pelarian dari panti jompo yang dijaga ketat. Jika aku tertangkap, apa yang akan mereka lakukan padaku? Mereka akan bilang aku gila. Mereka akan mengikatku di tempat tidur.
Mereka akan menyuntikku dengan obat dosis tinggi sampai aku lupa namaku sendiri. Rasa takut itu menjalar di punggungku, dingin. Tapi bayangan wajah Amara, kebohongannya, nomor telepon yang tidak aktif itu, jauh lebih menakutkan. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku lebih baik mati di jalanan Dago yang dingin daripada mati perlahan di kamar mewah ini. Aku memeriksa tasku. Dompetku ada di sana, tapi hanya berisi kartu identitas. Semua kartu bank dan kreditku telah diambil Amara, katanya untuk disimpan baik-baik. Di dalam lapisan rahasia tas yang sudah usang, aku menemukan 3 lembar uang 100 ribuan. Sisa uang belanja terakhirku sebelum masuk ke sini, yang lupa kuambil. Hanya itu bekalku. 300 ribu rupiah. Aku mengambil bingkai foto di meja nakas. Fotoku, suamiku, dan Amara. Aku membuka bagian belakangnya, mengeluarkan foto itu. Foto kami bertiga, tersenyum. Kenangan akan dunia yang kini terasa hilang. Aku melipat foto itu hati-hati dan memasukkannya ke saku celana. Bingkai peraknya kutinggalkan begitu saja. Pukul 10.55. Aku berdiri di depan pintu, menahan napas. Aku mendengarkan suara langkah kaki di koridor. Perawat jaga malam melakukan patroli terakhirnya. Langkah kaki itu berhenti di depan pintuku. Aku cepat-cepat naik ke tempat tidur dan pura-pura tidur, membelakangi pintu. Aku mendengar suara lubang kunci. Pintu berdecit pelan. Hening. Aku bisa merasakan seseorang sedang mengawasiku. Jangan bergerak, Citra. Jangan bergerak. Setelah terasa seperti selamanya, pintu berdecit lagi. Lalu, kudengar suara klik pelan. Dia mengunciku. Air mataku nyaris tumpah. Bagaimana aku bisa keluar jika pintunya dikunci? Apakah Fitri tahu soal ini? Aku menunggu. 10 menit lagi. Pukul 11:05. Tidak ada gunanya. Aku gagal. Lalu, aku mendengarnya. Bukan suara kunci yang diputar. Tapi suara pelan, bip. Lalu klik yang sangat pelan. Seperti suara kartu akses elektronik. Pintuku terbuka sedikit. Hanya satu celah. Fitri. Jantungku melompat ke tenggorokan. Aku beringsut dari tempat tidur, tanpa suara. Aku mengintip keluar. Koridor remang-remang itu kosong. Fitri tidak terlihat. Dia pasti sudah membukanya lalu langsung pergi, tidak mau terlihat bersamaku. Dia mempertaruhkan pekerjaannya untukku. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini saatnya. Aku membuka pintu pelan-pelan. Koridor marmer yang dingin terasa di telapak kakiku yang hanya berbalut kaos kaki tipis di dalam sepatu. Aku berjalan cepat, tapi berjinjit. Tujuanku adalah dapur, di ujung sayap gedung yang lain. Panti jompo ini sangat besar. Seperti labirin. Di siang hari, tempat ini terang benderang dengan cahaya matahari. Di malam hari, hanya diterangi lampu-lampu temaram di lantai. Setiap bayangan terlihat seperti satpam. Setiap embusan pendingin ruangan terdengar seperti langkah kaki. Aku harus menuruni tangga darurat. Lift pasti akan terekam kamera dan menimbulkan bunyi. Aku menemukan pintu tangga darurat. Berat dan terbuat dari baja. Aku mendorongnya pelan. Engselnya berdecit. Aku membeku. Tidak ada yang datang. Aku menuruni tangga, 3 lantai. Gelap dan berbau debu. Lututku yang mulai kaku terasa sakit. Tapi adrenalin memompa tubuhku. Aku tidak merasakan sakit. Aku hanya merasakan desakan untuk bebas. Akhirnya aku sampai di lantai dasar. Aku membuka pintu tangga dan mengintip. Ini adalah area servis. Koridornya lebih sempit dan lantainya bukan marmer, tapi ubin biasa. Aku mendengar suara tawa pelan. 2 orang satpam. Mereka sedang duduk di pos jaga kecil dekat lobi belakang, menonton televisi. Jantungku mencelos. Aku tidak bisa lewat sana. Dapur. Fitri bilang pintu belakang dekat dapur. Aku harus mencari dapur. Aku berbalik, menyusuri koridor servis ke arah yang berlawanan. Aku menemukan pintu ayun besar dari aluminium. Aku mendorongnya. Aroma sisa makanan dan pembersih lantai langsung menyergapku. Dapur. Dapur itu besar sekali. Peralatan baja tahan karat berkilauan di bawah satu lampu neon yang dibiarkan menyala. Semuanya bersih, rapi,
dan dingin. Di ujung dapur, ada sebuah pintu. Pintu baja yang tebal. Pintu keluar. Aku berlari kecil ke arah pintu itu. Kukira pintu itu akan terkunci rapat. Tapi saat aku mendorong gagangnya, pintu itu terbuka. Angin malam langsung menerpa wajahku. Dingin. Sangat dingin. Udara dago pakar di tengah malam terasa menusuk tulang, sangat kontras dengan suhu kamar yang selalu diatur sempurna. Aku melangkah keluar. Aku berada di area bongkar muat. Ada tumpukan peti sayuran dan tempat sampah besar. Di seberang halaman kecil beraspal itu, ada gerbang kawat tinggi. Dan gerbang itu terbuka sedikit. Fitri. Dia pasti sudah mengaturnya. Aku berlari kecil melintasi halaman itu, terus menoleh ke belakang. Takut ada alarm berbunyi. Takut ada teriakan, berhenti. Tapi yang terdengar hanya detak jantungku sendiri dan suara angin malam. Aku menyelipkan diri melalui celah gerbang. Dan aku bebas. Aku berada di jalan kecil beraspal di belakang panti jompo. Jalan ini sepi, hanya diterangi lampu jalan yang redup dan berjauhan. Di belakangku, geraha lansia sejahtera menjulang seperti benteng modern yang bercahaya. Sangkar emasku. Di depanku, jalanan menurun curam menuju kegelapan. Aku mulai berjalan. Lalu aku mulai berlari kecil. Aku tidak tahu kemana tujuanku selain turun. Aku harus menjauh dari tempat ini secepat mungkin. Jalanannya sepi. Tidak ada mobil. Tidak ada manusia. Hanya aku dan suara langkah kakiku. Aku menuruni bukit Dago di tengah malam. Rasa takut masih ada, tapi kini bercampur dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Adrenalin. Kebebasan. Aku masih hidup. Aku masih bisa berjuang. Lututku gemetar, bukan hanya karena dingin. Nafasku tersengal, tapi aku tidak berhenti. Aku terus berjalan menuruni bukit, meninggalkan penjara mewah itu di belakangku, semakin jauh dan semakin kecil cahayanya. Setelah berjalan hampir 1 jam menuruni jalanan yang berkelok dan sepi, akhirnya aku sampai di jalan yang lebih besar. Jalan Dago Pakar yang utama. Tapi di sini pun, lewat tengah malam, suasananya seperti kota mati. Hanya 1-2 sepeda motor yang lewat dengan kecepatan tinggi. Aku kedinginan. Kardiganku tidak cukup tebal menahan udara lembab Bandung. Aku duduk di halte bus yang kosong, di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip. Aku sendirian. Seorang wanita tua, terduduk di halte tengah malam, hanya membawa tas kecil. Aku merasa sangat rapuh. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku harus pulang ke rumahku. Rumah kami. Rumah di mana aku membesarkan Amara. Tapi bagaimana? Dari sini ke rumahku di kawasan Setiabudi atas masih sangat jauh. Aku tidak mungkin berjalan kaki. Aku menunggu. Entah apa yang kutunggu. Mungkin keajaiban. Uang 300.000 di sakuku terasa tipis. Ditambah uang 100.000 yang diselipkan Fitri saat aku di dapur. Aku baru menyadarinya, tangannya menggenggam tanganku erat di kegelapan dan dia menyelipkan lembaran uang itu. Untuk ongkos, Bu, bisiknya. Dia benar-benar malaikat. 400.000. Cukup untuk bertahan beberapa hari. Dari kejauhan, aku melihat lampu sorot mobil. Mobil itu pelan. Sebuah angkot. Angkot Dago, stasiun Hall. Angkot terakhir, mungkin. Aku berdiri dan melambai sekuat tenaga. Angkot itu berhenti. Pintunya terbuka. Sopirnya, seorang pemuda bertato, menatapku heran. Mau kemana, Bu? Udah mau pulang ini? Di dalam hanya ada 2 penumpang lain, pemuda-pemuda yang tertidur di bangku belakang. Ke dekat Cihamplas, Dik, kataku, menyebut daerah yang lebih ramai. Aku tidak mau bilang tujuanku ke perumahan elit. Terlalu berisiko. Ayo, Bu, cepat. Aku naik. Angkot itu berbau rokok kretek dan bensin. Sangat berbeda dengan bau antiseptik di panti. Aku duduk di dekat pintu, memeluk tasku erat-erat. Angkot mulai berjalan, menyusuri jalan Dago yang kini lengang. Lampu-lampu kota Bandung terhampar di bawah seperti permadani berkelip. Indah sekali. Aku sudah lama tidak melihatnya. Selama 3 bulan, duniaku hanya sebatas kamar dan taman palsu itu. Di dalam angkot yang berguncang ini,
Pikiranku mulai bekerja. Aku mencoba menyusun kepingan teka-teki. Amara berbohong soal pekerjaan. Dia berbohong soal luar negeri. Dia memutus nomor teleponnya. Dia menaruhku di panti dan memberiku obat penenang. Kenapa? Pikiranku langsung tertuju pada Rangga. Pria itu. Pria yang dulu hampir menghancurkan hidup Amara. Apakah dia kembali? Apakah Amara bersamanya? Tapi tetap saja ini Amara. Anakku. Darah dagingku. Sepanjang perjalanan, aku membayangkan apa yang akan kukatakan padanya. Aku akan marah. Tentu saja aku akan marah. Aku akan menuntut penjelasan. Tapi jauh di dalam hatiku, di bawah lapisan amarah dan ketakutan itu, ada harapan kecil yang bodoh. Harapan seorang ibu. Mungkin Amara sakit, pikirku dalam hati. Mungkin dia depresi berat setelah ayahnya meninggal, dan dia tidak tahu harus bagaimana. Mungkin dia malu. Atau mungkin, skenario lain muncul, mungkin dia dalam masalah besar. Mungkin dia diancam. Mungkin Rangga memerasnya. Ya, itu lebih masuk akal. Amaraku adalah korban. Dia bukan pelaku. Aku membayangkan akan sampai di rumah. Aku akan memeluknya. Dia akan menangis. Dia akan menjelaskan semuanya. Dia akan bilang, maafkan Amara, Bu. Amara tidak tahu harus bagaimana lagi. Dan aku akan memaafkannya. Tentu saja aku akan memaafkannya. Dia anakku satu-satunya. Lamunanku buyar saat angkot berhenti mendadak. Cihampelas, Bu, kata sopir. Aku tersadar. Aku membayar, lalu turun. Aku sekarang berada di Jalan Cihampelas. Jam 1:30 pagi. Toko-toko sudah tutup. Hanya ada beberapa pedagang kaki lima yang membereskan dagangannya. Dari sini, aku harus naik angkot lagi. Angkot menuju Setiabudi. Untungnya, aku melihat satu angkot yang sedang ngetem. Aku naik angkot kedua. Kali ini aku satu-satunya penumpang. Sopirnya bapak-bapak tua yang mengantuk. Perjalanan terasa lebih lambat. Kami menyusuri jalanan yang semakin menanjak dan semakin sepi. Akhirnya, aku tiba di gerbang masuk kompleks perumahanku. Di sini saja, Pak, kataku. Aku turun. Udara di sini lebih dingin lagi. Kompleks ini sangat sepi. Hanya suara jangkrik dan gesekan daun. Satpam di pos jaga tertidur pulas di kursinya. Aku berjalan melewatinya pelan-pelan. Aku tidak ingin membangunkannya. Aku tidak ingin menjawab pertanyaan. Aku berjalan di jalanan yang sudah sangat kukenal. Jalanan ini adalah saksi bisu Amara belajar bersepeda, saksi dia berangkat sekolah, saksi dia pulang diantar pacar pertamanya. Dan di sana, di ujung jalan, rumahku terlihat sama. Kokoh, besar, dengan taman bugenvil yang selalu dirawat baik oleh almarhum suamiku. Rasa lega yang luar biasa menjalari tubuhku. Aku berhasil. Aku di rumah. Semua keanehan ini, semua mimpi buruk 3 bulan terakhir ini, akan segera berakhir. Aku akan masuk, membangunkan Amara, dan kami akan bicara. Aku kelelahan. Kakiku melepuh. Seluruh tubuhku sakit karena menuruni bukit dan duduk di angkot yang keras. Aku hanya ingin tidur di ranjangku sendiri. Aku sampai di depan gerbang besi yang tinggi. Aku merogoh tasku. Mencari-cari gantungan kunci rumah. Kunci yang selalu ada di sana. Kunci yang sama selama 20 tahun. Aku menemukannya. Tanganku gemetar hebat. Bukan karena dingin, tapi karena antisipasi. Aku memasukkan kunci itu ke lubangnya. Krek. Kunci itu tidak mau berputar. Aku mencobanya lagi. Aku mendorongnya. Menariknya sedikit. Tidak mau. Gemboknya sudah diganti. Kunci itu tidak mau berputar. Aku mencobanya lagi. Aku menariknya keluar sedikit, lalu mendorongnya masuk dengan lebih bertenaga. Aku memutarnya ke kiri, lalu ke kanan. Tetap saja. Seperti mendorong besi ke dinding batu. Tidak mungkin. Ini kunci rumahku. Aku sudah memakainya selama 20 tahun. Keringat dingin yang tadi mulai mengering, kini membanjir lagi. Rasa lelah di kakiku, rasa sakit di lututku, semua hilang. Digantikan oleh gelombang panik yang baru. Mungkin macet, bisikku pada diriku sendiri.
Sudah 3 bulan tidak dipakai. Mungkin karatan. Tapi aku tahu itu bohong. Ini gembok mahal. Anti karat. Aku menekan bel. Tombol kecil di samping gerbang. Aku menekannya berkali-kali. Tidak ada suara. Mati. Amara. Amara? Aku mulai menggedor gerbang besi itu. Suaranya nyaring, memekakan di keheningan malam perumahan ini. Amara, ini ibu. Buka pintunya. Tidak ada jawaban. Lampu di taman mati. Lampu di teras mati. Rumah itu gelap gulita. Aku mundur selangkah. Aku melihat ke lantai 2. Kamar Amara. Gelap. Kamar tidur utamaku. Gelap. Dia tidak di rumah? Setelah semua ini, setelah aku kabur, setelah aku menempuh perjalanan mengerikan ini, dia tidak ada di rumah? Lalu, siapa yang mengganti gemboknya? Rasa putus asa yang pekat mulai menyelimutiku. Lebih dingin dari udara Dago. Aku akan mati kedinginan di depan rumahku sendiri. Aku akan ditemukan oleh satpam besok pagi. Mereka akan menelepon panti. Mereka akan membawaku kembali. Mereka akan bilang aku sudah gila. Tidak. Aku tidak akan menyerah. Aku melihat sekeliling. Ada celah di antara gerbang dan tiang. Cukup besar untuk tanganku. Aku merogoh ke dalam, mencoba menggapai slot dalam. Tapi tidak ada. Ini gerbang otomatis. Seharusnya ada tombol di pos satpam, atau remote. Tapi aku teringat sesuatu. Gerbang kecil di samping, yang menuju garasi. Gerbang itu kuncinya berbeda. Kunci manual biasa. Aku merogoh gantungan kunciku lagi. Iya. Kunci kecil berkarat itu masih ada. Aku bergeser ke gerbang samping. Tanganku gemetar hebat sampai aku kesulitan memasukkan kunci ke lubangnya. Klik. Terbuka. Rasa lega yang luar biasa membanjiri tubuhku. Aku mendorong gerbang kecil itu. Engselnya berdecit pelan. Aku masuk ke area carport. Gelap. Mobil Amara tidak ada. Mobil almarhum suamiku juga tidak ada. Tapi ada mobil lain. Sebuah sedan hitam mewah yang tidak kukenali. Plat nomornya asing. Jantungku berdebar lagi. Siapa di dalam rumahku? Perampok? Tapi perampok tidak akan mengganti gembok depan. Aku berjalan berjinjit melintasi carport, menuju pintu samping. Pintu yang langsung tembus ke dapur. Aku punya kuncinya. Aku memasukkan kunci dapur. Dan kunci itu juga tidak berfungsi. Sudah diganti. Semua kunci sudah diganti. Air mataku akhirnya tumpah. Aku terisak tanpa suara, menyandarkan keningku yang dingin ke kayu pintu dapur yang familiar. Aku di rumah, tapi aku terkunci di luar. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus membuat keributan. Aku berjalan ke depan rumah, ke teras utama. Aku memungut sebuah pot terakota kecil yang kosong, yang biasa dipakai untuk kaktus. Aku menggedor pintu utama dengan pot itu. Bukan lagi gedoran panik. Ini gedoran marah. Buka pintunya. Siapapun di dalam, buka pintunya. Ini rumah saya. Saya akan panggil polisi. Teriakku. Suaraku pecah. Hening sejenak. Lalu, aku mendengarnya. Suara langkah kaki di dalam. Berat. Bukan langkah kaki Amara yang ringan. Langkah kaki pria. Lampu di teras tiba-tiba menyala. Begitu terang. Mataku yang sudah terbiasa gelap langsung menyipit kesakitan. Aku mendengar suara slot kunci dibuka. Bukan 1, tapi 3. Klik. Krak. Klik. Pintu jati yang kokoh itu terbuka. Yang berdiri di sana, bukan Amara. Dia Rangga. Aku membeku. Otakku butuh beberapa detik untuk memproses. Ini Rangga. Tapi bukan Rangga yang kuingat. Bukan pemuda kurus berantakan yang dulu sering menjemput Amara dengan motor butut. Rangga yang ini berbeda. Dia lebih berisi. Rambutnya disisir ke belakang dengan rapi, berkilau. Dia memakai jubah tidur dari sutra berwarna biru tua. Di lehernya tergantung kalung emas tebal. Dia terlihat sukses. Dan dia menatapku. Tapi tatapannya bukan tatapan kaget. Bukan tatapan, "Lo, Tante Citra?" Itu tatapan jengkel. Tatapan seseorang yang tidurnya terganggu oleh pengemis. "Tante," katanya. Suaranya berat dan datar.
Ngapain malam-malam gedor-gedor rumah orang? Rumah orang? Ini rumah saya, kataku, suaraku bergetar. Pot di tanganku terlepas, jatuh ke lantai teras dan pecah berkeping-keping. Di mana Amara? Rangga tidak menjawab. Dia hanya menatapku dari atas ke bawah. Melihat pakaianku yang lusuh. Melihat rambutku yang acak-acakan. Melihat wajahku yang pucat dan basah oleh air mata. Dia tersenyum sinis. Tante mabuk. Ya? Atau kabur? Di mana anak saya? Desakku. Aku mencoba mendorongnya, tapi dia tidak bergerak sedikit pun. Dia seperti tembok. Aku melihat ke dalam rumah, melewati bahunya. Dan duniaku runtuh. Ini bukan rumahku. Maksudku, ini rumahku. Dindingnya, lantainya. Tapi isinya hilang. Ruang tamu yang dulu hangat dengan sofa bludru coklat dan permadani Turki warisan ibuku kosong. Lantainya kini marmer putih yang dingin dan mengilap. Di sudut ruangan, ada tumpukan kardus-kardus komputer baru. Lukisan pemandangan sawah karya pelukis terkenal, yang dibeli suamiku saat kami bulan madu, hilang dari dinding. Dinding itu kini dicat abu-abu modern. Foto pernikahan kami yang tergantung di atas perapian palsu hilang. Meja konsol antik tempat aku meletakkan kunci hilang. Diganti dengan meja resepsionis kecil berwarna putih. Apa-apa yang terjadi? Bisikku. Barang-barang saya, di mana? Barang apa, Tan? Kata Rangga, masih menghalangi pintu. Ini lagi direnovasi. Mau jadi kantor. Kantor? Rumahku? Dijadikan kantor? Amara. Amara? Aku berteriak sekuat tenaga, mencoba melewati Rangga. Ibu? Suara itu datang dari atas. Dari tangga. Aku menengadah. Amara berdiri di sana. Dia tidak memakai piyama. Dia memakai gaun tidur sutra yang serasi dengan jubah Rangga. Rambutnya panjang tergerai. Wajahnya tidak menunjukkan rasa rindu. Tidak ada kelegaan. Tidak ada tangis bahagia. Wajahnya pucat pasi. Matanya membelalak. Tapi itu bukan kaget karena melihat ibunya yang hilang. Itu adalah kaget. Kaget seperti seorang maling yang tertangkap basah. Kaget karena hantu dari masa lalu, hantu yang seharusnya sudah diam di panti jompo, kini berdiri di teras rumahnya, di depan pintu yang terbuka. Dia menatapku. Aku menatapnya. Di antara kami, di pintu, berdiri Rangga. Dia melihat ke arah Amara, lalu kembali padaku. Senyum sinisnya kini berubah menjadi senyum kemenangan yang kejam. Sayang, panggil Rangga ke arah Amara, suaranya mengejek. Lihat deh. Kayaknya ibu kamu lupa minum obatnya. Hening yang pecah di teras itu terasa lebih dingin daripada udara malam. Amara terpaku di tangga. Rangga berdiri di pintu, menyeringai. Dan aku berdiri di antara pecahan pot, mencoba memahami kenyataan yang baru saja menghantamku. Amara. Bisikku. Suaraku serak. Amara, apa ini? Kenapa? Kenapa dia ada di sini? Amara akhirnya bergerak. Dia menuruni tangga pelan-pelan. Langkahnya hati-hati, seolah mendekati binatang liar. Dia tidak berlari memelukku. Dia berhenti sekitar 3 meter dariku, di belakang Rangga. Ibu, katanya. Suaranya tajam, tidak ada kehangatan. Apa yang ibu lakukan di sini? Bagaimana ibu bisa keluar? Bukan, ibu tidak apa-apa. Bukan, ibu, Amara kangen. Pertanyaannya adalah sebuah tuduhan. Aku kabur, kataku jujur. Nomormu tidak aktif. Nak, aku telepon kantor, mereka bilang kamu sudah berhenti kerja. 3 bulan, Amara. 3 bulan kamu tidak datang. Aku takut. Aku menunjuk Rangga. Kenapa dia di sini? Di rumah kita? Dan barang-barang ayahmu, kemana semuanya? Amara melirik Rangga sekilas. Lalu dia menatapku lagi. Matanya yang dulu selalu berbinar, kini dingin dan datar. Ibu, katanya pelan, nadanya seperti sedang bicara pada anak kecil yang nakal. Ibu lagi bingung. Ya? Ibu pasti tidak minum obat. Aku menggeleng. Tidak,
Amara. Aku jernih. Aku sangat jernih. Aku berhenti minum obat itu 2 hari lalu. Obat itu yang membuatku pusing. Aku. Stop, potong Amara, suaranya mengeras. Ibu dengar omongan ibu sendiri, kan? Ibu kabur dari panti. Ibu berhenti minum obat yang diresepkan dokter. Dan sekarang ibu datang ke sini tengah malam, teriak-teriak, mecahin pot. Ibu sadar nggak? Ibu itu membahayakan diri sendiri. Ini bukan amaraku. Tapi kamu bohong. Teriakku, rasa putus asa membuat suaraku naik. Kamu bilang kamu kerja di luar negeri. Kamu bilang panti itu yang terbaik. Kamu menipuku. Aku tidak pernah bilang aku keluar negeri, kata Amara dengan tenang. Aku bilang aku ada tugas keluar. Tapi proyeknya ditunda. Aku ambil cuti panjang untuk mengurus ini semua. Mengurus ibu. Aku sudah jelaskan ini ke ibu berkali-kali. Tapi ibu selalu lupa. Ibu pikun, Bu. Parah. Aku terhuyung. Aku tidak ingat dia bilang itu. Apa aku benar-benar pikun? Tidak. Aku ingat. Aku ingat janjinya. Aku ingat dia bilang, promosi kerja. Tidak, kamu bohong, desisku. Rangga tertawa pelan. Sudahlah, Ma. Nggak ada gunanya. Dia lagi kumat. Ma. Dia memanggil Amara. Ma. Rangga melangkah maju. Tante, katanya, nadanya merendahkan. Dengar, Amara ini sudah berkorban banyak buat tante. Dia jual aset-asetnya buat bayar panti mewah tante itu. Tante tahu berapa biayanya sebulan? Ratusan juta. Dan tante malah kabur kayak anak kecil. Jual aset? Aku menatap Amara. Aset apa? Rumah ini, kata Rangga, menunjuk ke sekeliling. Harus dijual. Sudah laku. Kami sedang renovasi untuk pemilik baru. Mereka mau jadikan kantor. Dijual? Aku merasa mual. Rumah ini, atas nama saya. Atas nama almarhum suami saya. Kamu tidak bisa menjualnya tanpa... Tanpa apa, Bu? Sela Amara. Tanpa tanda tangan ibu? Ibu sudah tanda tangan. Aku tidak pernah. Ibu sudah. 3 bulan lalu. Di depan notaris. Surat kuasa penuh. Ibu menyerahkan semua aset untuk dikelola Amara. Ibu sudah tidak kompeten untuk mengurusnya. Ibu lupa, kan? Kata Amara. Wajahku pasti sepucat mayat. Aku memang menandatangani banyak berkas 3 bulan lalu. Amara bilang itu berkas pendaftaran panti. Berkas asuransi. Aku tidak membacanya. Aku percaya padanya. Ya Tuhan. Aku percaya padanya. Ibu, Amara mendekat selangkah. Wajahnya kini melembut, tapi itu topeng yang mengerikan. Ibu sakit. Ibu tidak ingat apa yang ibu lakukan. Ibu berhalusinasi. Rangga di sini membantuku, Bu. Dia tunanganku. Dia yang mengurus semua penjualan ini. Tunangan. Jadi benar, pria beracun ini kembali. Dan dia tidak hanya mengambil hati anakku. Dia mengambil semuanya. Kalian berdua merencanakan ini, bisikku, kepingan-kepingan itu menyatu membentuk gambar yang mengerikan. Panti itu, obat itu semua supaya aku diam. Supaya kalian bisa mengambil alih semuanya. Ibu ngomong apa, sih? Bentak Amara, topeng sabarnya retak. Ibu makin ngaco. Rangga, telepon pantinya. Cepat. Rangga langsung mengeluarkan ponselnya dari saku jubah. Layarnya yang menyala di kegelapan itu terasa seperti senjata yang ditodongkan ke kepalaku. Halo? Graha Sejahtera? Kata Rangga ke telepon. Iya, saya Rangga. Wali dari pasien atas nama Citra. Iya, dia ada di sini. Di rumah saya. Kelihatannya bingung. Agresif. Iya, tolong dijemput. Secepatnya. Jemput. Dijemput paksa. Aku melihat bayangan itu lagi. Ambulans. Perawat-perawat berbadan tegap. Suntikan. Ranjang yang diikat. Mereka akan membawaku kembali. Dan kali ini, mereka tidak akan membiarkanku jernih lagi. Mereka akan memastikan aku jadi sayuran. Rasa takut yang murni,
yang primal, mengambil alih. Mengalahkan rasa lelah, rasa sakit, dan rasa dikhianati. Aku harus lari. Tidak, bisikku. Tidak. Aku tidak mau kembali. Ibu jangan bikin susah, Deh, sergah Amara. Masuk ke dalam. Tunggu ambulansnya di dalam. Ini semua demi kebaikan ibu, tambah Rangga, menutup teleponnya. Kebaikan, aku menatap anakku. Anak yang kulahirkan. Anak yang kususui. Kamu menyebut ini kebaikan, Amara? Dia tidak menjawab. Dia hanya menatapku dengan mata yang dingin. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku berbalik. Ibu, mau kemana lagi? Teriak Amara. Aku mulai berlari. Aku berlari secepat yang bisa dilakukan oleh kaki tuaku yang kaku. Aku berlari keluar dari gerbang kecil yang masih terbuka. Aku tidak peduli pada pecahan pot yang mungkin menggores kakiku. Biarin aja, ku dengar suara Rangga di belakangku. Paling jauh dia sampai mana? Nanti juga tim penjemput ketemu dia di jalan. Satpam kompleks juga pasti nangkap dia. Aku tidak menoleh. Aku terus berlari. Menyusuri jalanan kompleks perumahanku yang gelap. Jalanan yang dulu tempatku berjalan pagi, kini menjadi rute pelarianku. Aku berlari. Seorang wanita tua, tanpa uang, tanpa ponsel, tanpa tujuan. Aku menggelandang di kotaku sendiri. Aku bukan lagi hanya seorang ibu yang ditelantarkan. Aku adalah seorang buronan. Diburu oleh anakku sendiri. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berlari. Jalanan kompleks yang tadinya gelap kini mulai memucat. Fajar. Aku bersembunyi di balik pos ronda yang kosong di perbatasan kompleks, meringkuk di bangku kayu yang dingin. Setiap suara mobil yang lewat membuatku tersentak. Mengira itu ambulans dari panti. Tubuhku sakit semua. Kakiku lecet. Tapi yang paling sakit adalah dadaku. Rasanya seperti ada batu besar yang menekan jantungku. Amara. Anakku. Dia tidak hanya membuangku. Dia bersekutu dengan Rangga untuk merampokku. Dia mencoba membuatku gila secara sah. Gaslighting. Aku baru ingat istilah itu. Itu yang dia lakukan padaku. Ibu pikun, Bu. Parah. Ibu sudah tanda tangan. Telepon pantinya. Cepat. Kata-kata itu terus terngiang di telingaku. Aku tidak bisa ke polisi. Aku sadar itu sekarang. Apa yang akan kukatakan pada mereka? Anak saya mencuri rumah saya? Mereka akan meminta bukti. Amara punya buktinya. Dia punya surat kuasa. Dia punya diagnosis dokter. Jika aku lapor, polisi hanya akan menelepon wali sahku. Dan wali sahku adalah Amara. Mereka akan dengan sopan mengantarku kembali ke Geraha Lansia Sejahtera. Kembali ke sangkar emasku, tapi kali ini, pintunya akan digembok selamanya. Aku sendirian. Aku tidak punya apa-apa. Tidak. Aku punya sesuatu. Aku punya 400.000 rupiah. Dan aku punya ingatanku. Ingatanku yang jernih. Aku harus mencari seseorang yang percaya padaku. Seseorang yang lebih pintar dariku dalam urusan hukum. Seseorang yang tidak bisa dibohongi Amara. Hanya satu nama yang muncul di benakku. Indira. Indira adalah sahabatku. Kami bersahabat sejak SMA. Dia seorang notaris. Atau mantan notaris. Dia pensiun dini beberapa tahun lalu setelah suaminya wafat. Dia cerdas, tajam, dan tidak punya basa-basi. Tapi, aku sudah lama tidak menghubunginya. Setelah suamiku meninggal, aku menarik diri. Amara seolah mengambil alih hidupku. Dia yang mengatur siapa yang boleh kutemui. Ibu lagi berduka, gak usah ketemu banyak orang dulu, katanya. Beberapa kali Indira menelepon. Cit, kamu gak apa-apa? Kok susah dihubungi? Dan Amara yang menjawab, Tante Indira, maaf, ibu lagi istirahat. Lagi gak stabil. Nanti kalau sudah baikan, Amara kabari ya. Ya Tuhan. Amara sudah merencanakan ini sejak lama. Dia mengisolasiku. Dia pasti sudah menceritakan pada semua orang bahwa aku sakit jiwa berat. Apakah Indira akan percaya padaku? Atau dia akan percaya pada cerita Amara? Aku tidak punya pilihan. Aku menunggu sampai langit sedikit lebih terang.
Pukul 5 pagi. Aku keluar dari pos ronda, berjalan tertatih-tatih ke jalan raya. Aku harus terlihat senormal mungkin. Aku merapikan rambutku, mengelap wajahku yang kotor dengan sisa tisu di tas. Aku naik angkot lagi. Kali ini tujuannya ke Ciumbuleuit. Rumah Indira ada di sana. Rumah tua peninggalan orang tuanya, asri, dan penuh buku. Perjalanan terasa sangat lama. Aku duduk di pojok, memeluk tas, menunduk. Setiap penumpang yang naik membuatku cemas. Aku merasa seperti buronan. Akhirnya, aku sampai. Aku turun beberapa ratus meter dari rumahnya, lalu berjalan kaki. Rumah Indira masih sama. Catnya putih gading, tamannya rimbun. Aku berdiri di depan gerbang kayunya yang tinggi. Ragu. Bagaimana jika dia membanting pintu di depan wajahku? Bagaimana jika dia menelepon Amara? Aku menarik napas. Aku menekan bel. Beberapa saat kemudian, seorang pembantu rumah tangga membuka pintu. Cari siapa, Bu? Saya Citra. Temannya Ibu Indira. Apa beliau ada? Pembantu itu menatapku aneh. Penampilanku pasti mengerikan. Sebentar, Bu. Dia menutup pintu. Aku menunggu. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Pintu terbuka lagi. Indira berdiri di sana. Dia memakai daster batik sederhana, dan kacamata bacanya menggantung di leher. Rambutnya yang mulai memutih diikat seadanya. Dia menatapku. Raut wajahnya, aku tidak bisa membacanya. Kaget? Iya. Tapi juga, kasihan? Citra? Katanya. Suaranya serak. Astaga, Citra, kamu ada apa ini? Dia tidak membanting pintu. Endir. Suaraku pecah. Tolong aku, Endir. Mata Indira menyipit. Dia melirik ke jalanan di belakangku, seolah mencari seseorang. Kamu sendirian? Amara mana? Amara yang melakukan ini, isakku. Indira terdiam. Lalu dia menarik tanganku. Masuk. Cepat. Jangan di luar. Dia membawaku masuk, melewati ruang tamu, langsung ke dapur. Dia mendudukanku di meja makan kayu yang kecil. Dia membuatkanku teh panas, tangannya cekatan. Dia tidak bicara. Dia hanya mengamatiku. Aku meminum teh itu. Rasa hangatnya menjalar ke tubuhku yang beku. Tanganku masih gemetar hebat. Cerita, kata Indira, duduk di depanku. Nadanya tegas, seperti notaris yang sedang menginterogasi klien. Tapi pelan-pelan. Jangan ada yang terlewat. Dan jangan pakai emosi. Pakai fakta. Dan aku pun bercerita. Aku menceritakan semuanya. Dari hari Amara membawaku ke panti. Tentang obat penenang yang membuatku linglung. Tentang 3 bulan tanpa kontak. Tentang nomor telepon yang tidak aktif. Tentang aku yang berhenti minum obat. Lalu aku menceritakan pelarianku tadi malam. Aku pulang ke rumah. Endir, kataku, air mataku mengalir lagi. Kuncinya semua diganti. Indira mengangguk pelan. Lalu, yang buka pintu Rangga. Mata Indira membelalak. Rangga? Rangga yang itu? Yang brengsek itu? Iya, dia di sana, bersama Amara. Mereka tunangan. Rumahku dijual. Barang-barangku hilang. Mereka bilang mau dijadikan kantor. Mereka bilang aku pikun. Mereka bilang aku sudah tanda tangan surat kuasa. Aku menatap matanya. Mereka panggil ambulans panti untuk jemput aku. Mereka bilang aku agresif. Aku kabur, Endir. Aku kabur. Dapur itu hening. Hanya suara detik jam dinding. Indira menatapku lama. Dia mencari-cari sesuatu di mataku. Kebohongan. Kegilaan. Amara pernah telepon tante, kata Indira pelan. Beberapa minggu lalu. Dia bilang kamu, kondisimu memburuk. Depresi berat setelah suamimu meninggal. Jadi pikun. Sering halusinasi. Aku tidak halusinasi, Endir, kataku, nada suaraku naik. Tenang, kata Indira. Aku tahu. Kamu percaya padaku. Indira menghela napas panjang.
Dia melepas kacamatanya. Aku percaya kamu tidak gila, Citra. Aku kenal kamu 50 tahun. Kamu mungkin penurut, kamu mungkin terlalu memanjakan Amara, tapi kamu tidak gila. Dia melanjutkan, dan aku ingat Rangga. Aku ingat sekali mata liciknya. Amara tidak mungkin kembali padanya kecuali ada sesuatu yang sangat besar. Dan, sesuatu itu, aku yakin, adalah seluruh asetmu. Aku terisak. Lega. Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, seseorang memvalidasi kewarasanku. Aku harus bagaimana? Endir? Aku tidak bisa ke polisi. Kamu benar. Kamu tidak bisa, kata Indira. Dia berdiri, mondar-mandir di dapur. Otaknya yang tajam mulai bekerja. Mereka menggunakan hukum untuk melawanmu, Citra. Surat kuasa. Diagnosis medis. Mereka membuatmu di bawah pengampuan. Pengampuan? Artinya secara hukum, kamu dianggap tidak kompeten. Seperti anak kecil, kamu tidak bisa mengambil keputusan. Amara adalah walimu. Dia berhak melakukan apapun atas namamu. Menjual rumahmu, menaruhmu di panti. Semuanya sah. Rasa mual menjalari perutku. Jadi, selesai? Aku kalah. Indira berhenti mondar-mandir. Dia menatapku. Ada binar yang berbeda di matanya. Binar yang ku kenal. Binar saat dia menemukan celah dalam kontrak yang rumit. Belum, katanya. Kita tidak bisa melawan mereka di ranah pidana, belum. Kita harus menyerang pondasinya. Kita harus buktikan 2 hal. Pertama, bahwa diagnosis demensia itu palsu. Kedua, bahwa surat kuasa itu didapat dengan cara menipu. Dia menepuk bahuku. Kamu aman di sini. Tidak ada yang akan mencarimu di rumahku. Amara pikir kamu menggelandang di jalan. Biarkan dia berpikir begitu. Dia menatapku. Perangmu baru dimulai, Citra. Kamu bukan lagi ibu yang sakit hati. Kamu adalah wanita yang mencari keadilan. Sekarang, kamu mandi, sarapan. Setelah itu, kita mulai bekerja. Aku mengangguk. Air mataku sudah kering. Digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan keras. Kemarahan. Rumah Indira menjadi markas perang kami. Setelah aku mandi air hangat dan memakai baju ganti miliknya yang sedikit kebesaran, aku merasa seperti manusia lagi. Tapi manusia yang berbeda. Citra yang lama, yang penurut, yang merasa jadi beban, telah mati di pos ronda tadi pagi. Kami duduk di ruang kerja Indira. Ruangan itu penuh dengan rak buku yang menjulang ke langit-langit, berbau kertas tua dan debu. Indira membuka laptopnya. Oke, langkah pertama, katanya, jemarinya menari di atas keyboard. Kita cek status rumahmu. Dia masuk ke sebuah portal yang sepertinya hanya bisa diakses oleh kalangan notaris. Dia mengetikkan alamat rumahku. Layar menampilkan hasilnya. Sial, desis Indira. Sudah beralih nama. Prosesnya cepat sekali. Akta jual beli ditandatangani 3 minggu lalu. Pembelinya sebuah PT. PT Abadi Jaya Investama. Itu, PT siapa? PT baru. Baru didaftarkan 2 bulan lalu, kata Indira, matanya cepat memindai data. Dan coba tebak siapa nama direktur dan komisarisnya. Rangga dan Amara. Tepat. Rangga sebagai direktur utama, Amara sebagai komisaris. Mereka tidak menjual rumahmu ke orang lain, Cit. Mereka menjualnya ke perusahaan mereka sendiri. Dengan harga yang pasti jauh di bawah pasar. Mereka membeli rumahmu menggunakan surat kuasa darimu, lalu mengalihkannya ke perusahaan cangkang mereka. Ini pencucian uang. Aku memejamkan mata. Licik. Mereka sangat licik. Mereka bisa melakukan itu karena 2 dokumen. Lanjut Indira. Surat kuasa, dan surat keterangan medis yang menyatakan kamu tidak kompeten. Kita harus hancurkan surat keterangan medis itu, kataku. Itu prioritas, kata Indira. Kita harus tahu siapa dokter yang menandatanganinya. Kita harus buktikan dia dibayar. Bagaimana caranya? Panti itu dijaga ketat. Kita butuh orang dalam, kata Indira. Fitri, kataku cepat.
Perawat magang yang membantuku kabur. Dia bilang rekam medis pasien yang sehat ditulis lain. Indira menatapku. Kamu punya nomornya? Aku menggeleng. Tidak. Dia hanya membantuku. Indira menghela napas. Mencari satu perawat magang di Bandung itu susah. Tapi tidak mustahil. Dia mulai menelepon. Indira mungkin sudah pensiun, tapi jaringannya masih ada di mana-mana. Dia menelepon seorang teman lamanya di dinas kesehatan. Dia menelepon seorang pengacara yang dulu sering bekerja sama dengannya. Dia bicara dalam bahasa hukum yang tidak ku mengerti. Dia meminta info tentang Geraha Lansia Sejahtera. Tentang dokter penanggung jawabnya. Setelah 1 jam, dia menutup telepon terakhirnya. Oke. Kita dapat sesuatu, katanya. Dokter kepala di sana namanya Dr. Aris Wibowo. Reputasinya licin. Dia spesialis geriatri, tapi lebih dikenal sebagai dokter yang mempermudah urusan keluarga kaya. Dia yang pasti tanda tangan diagnosis palsumu. Lalu bagaimana? Kita butuh buktinya. Kita butuh rekam medismu. Tanpa itu, ini hanya kata-kata kita melawan diagnosis dokter spesialis. Kami menemui jalan buntu. Bagaimana kami bisa mendapatkan dokumen rahasia dari dalam panti yang dijaga super ketat? Kami terdiam selama beberapa menit. Aku mencoba memikirkan Fitri. Aku mencoba mengingat nama lengkapnya. Tidak ada. Dia hanya memakai tanda pengenal, Fitri, perawat magang. Lalu, bel rumah Indira berbunyi. Kami berdua tersentak. Kamu tunggu di kamar, desis Indira. Jangan keluar. Aku berlari kecil ke kamar tamu, mengunci pintu. Jantungku berdebar. Apakah mereka menemukanku? Apakah Amara begitu pintar? Aku mendengar suara Indira bicara dengan seseorang di ruang tamu. Suara wanita. Suara yang muda. Dan terdengar ketakutan. Aku menempelkan telingaku di pintu. Saya harus bertemu Ibu Citra. Saya tahu apa yang terjadi padanya. Suara itu. Aku membuka pintu. Fitri berdiri di ruang tamu Indira. Dia memakai jaket ojek online, wajahnya pucat pasi, dan dia memeluk ransel kecil di dadanya seolah itu adalah pelampung. Ibu Citra? Dia tampak lega sekaligus takut saat melihatku. Fitri. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Tanyaku. Saya tidak tahu, Bu, katanya cepat, gemetaran. Setelah ibu kabur tadi malam, panti jadi geger. Manajemen panik. Mereka mengunci semua perawat, menginterogasi kami. Saya tahu mereka pasti akan menyalahkan saya. Lalu, tanya Indira, masih waspada. Saya pura-pura sakit perut. Saya lari ke asrama. Saya sudah menduganya. Saya sudah menyalin beberapa data pasien beberapa hari lalu. Termasuk berkas ibu, kata Fitri. Saya tahu ini salah, tapi saya lebih tahu apa yang mereka lakukan itu jauh lebih salah. Kamu menyalin rekam medis saya? Fitri membuka ranselnya. Dia mengeluarkan sebuah flash drive kecil. Saya tidak tahu harus kemana. Saya tidak bisa pulang. Saya takut orang suruhan panti mencari saya. Saya ingat ibu pernah cerita tentang sahabat ibu seorang notaris. Ibu pernah sebut namanya Ibu Indira. Saya cari di internet. Notaris Indira di Ciumbuleuit. Hanya ada satu. Saya nekat ke sini. Saya harap ibu ada di sini. Indira mengambil flash drive itu. Kamu melakukan hal yang sangat berani, Nak, dan sangat berbahaya. Saya hanya ingin membantu, bisik Fitri. Mereka jahat, Bu. Indira mencolokkan flash drive itu ke laptopnya. Dan di sanalah semuanya. Rekam medisku. Hitam di atas putih. File pertama, hasil pemeriksaan awal Ibu Citra. Ditandatangani oleh dokter jaga UGD. Kondisi fisik, sehat. Kondisi mental, syok pasca duka, depresi ringan. Pasien kooperatif dan jernih. File kedua, asesmen geriatri. Ditandatangani oleh Dr. Aris Wibowo. Tertanggal 5 hari setelah aku masuk. Pasien menunjukkan gejala demensia onset cepat. Disorientasi. Paranoia. Halusinasi visual.
Pasien tidak kompeten secara medis untuk mengurus diri sendiri atau aset. Pemalsuan, desis Indira. Lalu kami membuka file ketiga. Riwayat pemberian obat. Daftar itu panjang. Olanzapine, diazepam, lorazepam, obat-obat penenang dosis tinggi, obat antipsikotik, obat yang bukan untuk depresi ringan, obat untuk membuat seseorang linglung. Ini racun, kataku, tanganku menutup mulut. Mereka meracuniku pelan-pelan. Ini bukti yang kita butuhkan, kata Indira. Matanya berkilat. Ini bukti malpraktik dan pemalsuan dokumen. Dokter Aris selesai. Fitri menambahkan, bukan cuma itu, Bu. Saya sempat melihat buku tamu di meja manajemen. Pak Rangga, pria yang Ibu ceritakan, dia datang beberapa kali. Bertemu langsung dengan Dokter Aris. Pertemuan tertutup. Dibayar, kata Indira. Rangga membayar Dokter Aris untuk membuat diagnosis palsu ini. Diagnosis yang menjadi dasar hukum bagi Amara untuk mengambil alih segalanya. Kami berhasil. Kami telah menghancurkan satu pilar. Pondasi medis mereka goyah. Tapi Indira belum terlihat puas. Ini bagus, katanya, menatap layar. Ini akan membatalkan status pengampuan kamu. Tapi ini tidak membatalkan penjualan rumah itu. Kenapa tidak? Tanyaku. Karena surat kuasa itu ditandatangani sebelum kamu resmi didiagnosis demensia. Amara pintar. Dia membuatmu tanda tangan saat kamu masih sah, secara hukum, tapi linglung karena baru ditinggal suamimu. Kita harus buktikan bahwa saat kamu tanda tangan surat kuasa itu, kamu ditipu. Atau itu bukan kamu. Bukan aku. Kita harus menyerang pilar kedua, kata Indira. Kita harus hancurkan notaris yang mengurus surat kuasa itu. Kami memiliki satu pilar. Diagnosis palsu itu. Tapi Indira benar. Itu hanya membuktikan bahwa aku tidak gila. Itu tidak membuktikan bahwa tanda tanganku di surat kuasa itu palsu. Amara itu pintar. Cit, kata Indira, matanya menatap tajam ke layar laptop, membaca ulang berkas-berkas dari Fitri. Dia membuatmu tanda tangan surat kuasa itu sebelum Dokter Aris mengeluarkan diagnosis demensia palsunya. Jadi, secara hukum, saat kamu tanda tangan, kamu masih dianggap waras. Kamu butuh istirahat, kamu berduka, jadi kamu mempercayakan asetmu pada anakmu. Di mata hukum, itu terlihat wajar. Tapi aku tidak tanda tangan surat pengalihan rumah, seruku. Aku yakin aku hanya tanda tangan berkas panti. Dia pasti menyelipkannya, Cit, kata Indira. Di antara tumpukan kertas. Kamu percaya padanya. Kamu tidak membacanya. Itu keteledoran. Dan keteledoranmu itu yang mereka pakai. Aku tertunduk. Dia benar. Aku terlalu percaya. Tapi tunggu, kataku, teringat sesuatu. Aku tidak ingat pergi ke notaris. Sama sekali. Aku ingat menandatangani berkas di rumah, saat Amara sedang berkemas. Bukan di kantor notaris. Surat kuasa pengalihan aset seperti rumah, apalagi yang di bawah pengampuan, harusnya dibuat sebagai akta notaris. Kata Indira, keningnya berkerut. Artinya, kamu harus hadir di depan notaris. Jika tidak, dia memalsukannya, bisikku. Atau, kata Indira, matanya membesar, dia membawa orang lain. Kami terdiam. Pikiran itu begitu mengerikan. Di berkas ini ada salinan surat kuasanya. Kata Indira, mengklik file PDF. Dibuat oleh Astaga. Tentu saja. Notaris Handoko. Kamu kenal? Oh, aku kenal. Desis Indira. Handoko itu, sampah di profesi kami. Dia terkenal, bisa diatur. Mau cepat? Bisa. Mau tanggal mundur? Bisa. Mau tutup mata? Sedikit? Bisa. Asal bayarannya cocok. Rangga dan Amara pasti tahu itu. Jadi kita harus ke kantornya? Tanyaku. Dan bilang apa? Kata Indira. Permisi, Pak Handoko, apa Anda membantu anak saya merampok saya? Dia akan menekan tombol alarm dan menghancurkan semua buktinya. Ini jalan buntu lagi. Kantor notaris,
kata Indira, lebih pada dirinya sendiri. Semua akta yang dibuat harus disimpan arsipnya. Namanya Minuta Akta. Dan sejak beberapa tahun terakhir, untuk transaksi penting, kami diwajibkan merekam proses penandatanganan lewat CCTV. Sebagai bukti jika ada sengketa. Jantungku berdebar. Jadi, ada rekamannya? Pasti ada. Handoko tidak akan sebodoh itu melanggar aturan arsip. Dia akan mengikuti prosedurnya, tapi dengan aktor yang salah. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mendapatkan rekaman itu? Selama 2 hari berikutnya, kami buntu. Fitri tinggal bersama kami, terlalu takut untuk pulang ke kosnya. Dia membantu memasak dan membersihkan rumah, tapi pikirannya jelas kalut. Kami bertiga, 3 wanita dari generasi berbeda, terjebak di rumah Ciumbulewit yang sepi, melawan musuh yang tidak terlihat. Indira terus menelepon jaringan-jaringannya. Mencoba mencari celah di kantor Handoko. Lalu, Fitri memberikan ide. Bu Indira, katanya pelan saat kami sedang makan malam. Di panti, semua data tersimpan di server. Tapi server itu bisa diakses dari komputer resepsionis. Saya tahu kata sandinya, karena kadang saya disuruh input data. Indira menatapnya. Maksudmu? Maksud saya, kantor notaris kan pasti punya resepsionis. Komputernya pasti terhubung ke server internal mereka. Tempat mereka menyimpan CCTV, kata Fitri. Sistem seperti itu biasanya punya kata sandi yang gampang. Indira tersenyum. Senyum yang tipis, tapi tajam. Fitri, kamu jenius. Rencana mulai terbentuk. Rencana yang gila. Kami tidak bisa masuk sebagai pengacara. Kami tidak bisa masuk sebagai polisi. Tapi kami bisa masuk sebagai teknisi. Indira menelepon salah satu mantan teknisi IT yang dulu sering ia pakai. Dia memintanya untuk datang. Dengan bayaran yang mahal, dia meminta sang teknisi untuk menginvestigasi sistem keamanan jaringan kantor Handoko dari luar. Itu ilegal, Bu, kata teknisi itu. Lebih ilegal mana? Balas Indira, dibandingkan membiarkan seorang notaris korup membantu perampokan aset. 1 jam kemudian, si teknisi memberi kami denah jaringan mereka. Seperti dugaan Fitri, sistem CCTV mereka adalah sistem closed circuit standar yang menyimpan data di server lokal. Dan server itu bisa diakses dari PC manapun di jaringan internal kantor, termasuk komputer di meja resepsionis. Kata sandinya, kata si teknisi. Biasanya kalau tidak, admin 123, ya, notaris 123, atau nama kantornya. Orang seperti Handoko itu sombong, tapi malas soal keamanan IT. Kita butuh pengalih perhatian, kata Indira. Sesuatu yang membuat seluruh isi kantor panik dan meninggalkan meja resepsionis. Disinilah jaringan Indira berperan lagi. Dia menelepon temannya di Dewan Kehormatan Notaris. Budi, katanya di telepon. Aku dengar desas-desus, katanya Handoko main di proyek sengketa tanah yang di Kopo itu ya? Wah, parah ya. Aku dengar kliennya mau lapor besar-besaran. Indira tidak sedang melaporkan. Dia sedang menciptakan rumor. 15 menit kemudian, telepon di kantor Handoko pasti berdering. Temannya Indira di Dewan Kehormatan, yang juga membenci Handoko, pasti menelepon secara informal untuk mengklarifikasi rumor tersebut. Indira tersenyum. Handoko pasti sedang mengumpulkan semua stafnya di ruang rapat. Panik. Sekarang, kami butuh seseorang untuk masuk. Aku sudah tua. Indira terlalu dikenal. Kami berdua menatap Fitri. Aku, kata Fitri, matanya membelalak. Kamu yang paling tidak mereka kenal, kata Indira lembut. Kamu hanya perlu masuk, pura-pura jadi kurir. Letakkan paket, colokan flash drive ini. Salin folder dari 3 bulan lalu. Lalu pergi. Tidak akan lebih dari 3 menit. Bagaimana kalau aku tertangkap? Kamu tidak akan, kataku, memegang tangannya. Tangannya dingin sekali. Kamu lebih berani dari yang kamu kira, nak. Hari berikutnya. Pukul 11 pagi. Waktu tersibuk di kantor notaris. Kami bertiga duduk di mobil Indira, diparkir di seberang jalan dari ruko kantor Handoko.
Fitri sudah memakai jaket kurir instan yang kami beli kemarin. Dia memegang sebuah kotak paket palsu. Oke, kata Indira, menutup teleponnya. Rumor sudah dilepas. Temanku bilang Handoko sedang rapat darurat. Sekarang. Fitri, kataku. Ingat, cari folder dengan tanggal 15 Agustus. Itu 3 hari setelah aku masuk panti. Fitri mengangguk. Wajahnya pucat. Dia keluar dari mobil. Aku dan Indira menahan napas. Kami melihatnya menyeberang jalan. Dia masuk ke lobi kantor notaris itu. Di dalam mobil, rasanya waktu berhenti. 1 menit. 2 menit. Kok lama sekali? Desisku. Tenang, kata Indira. Tapi tangannya mencengkeram setir begitu erat sampai buku jarinya memutih. Lalu, kami melihatnya. Fitri keluar. Dia berjalan cepat, tidak berlari. Dia menyeberang jalan, masuk ke mobil, dan membanting pintu. Dapat, katanya, terengah-engah. Dia mengangkat flash drive kecil itu seperti piala. Bagaimana? Tanya Indira sambil tancap gas. Persis seperti dugaan ibu. Mejanya kosong. Ada telepon masuk berdering-dering, tapi tidak ada yang angkat. Semua orang di ruang rapat. Aku colok flash drive-nya. Komputernya tidak dikunci. Kata sandinya. Resepsionis 123. Kata Fitri, nyaris tertawa histeris. Aku buka folder CCTV. Aku cari tanggal 15 Agustus. Ada banyak folder. Ruang tunggu, lobi, ruang rapat, ruang arsip, dan ruang akta. Kamu salin yang itu? Semuanya. Aku salin semua folder di tanggal itu, kata Fitri. Kami melaju kembali ke Ciumbu Lewit. Jantungku berdebar begitu kencang, rasanya seperti mau meledak. Di ruang kerja Indira, kami mencolokkan flash drive itu. Puluhan file video muncul. Ini dia, kata Indira. Ruang akta. Pukul 14.30. Dia mengklik file itu. Layar laptop menampilkan gambar berwarna, agak buram, dari kamera di langit-langit. Sebuah ruangan kantor yang rapi. Meja kayu besar. Di sana duduk notaris Handoko. Aku bisa mengenalinya dari foto di papan nama kantornya. Lalu, pintu terbuka. Amara masuk. Anakku. Dia terlihat cantik hari itu. Memakai blus sutra berwarna krem. Dia tersenyum. Dan dia memapah seorang wanita tua. Itu. Aku menyipitkan mata. Itu bukan aku. Wanita itu seumuran denganku. Rambutnya dipotong pendek dan diwarnai kelabu, mirip denganku. Dia memakai kacamata yang mirip denganku. Tapi itu bukan aku. Wajahnya asing. Dia terlihat bingung dan ketakutan. Seorang aktris, desis Indira. Mereka menyewa seseorang. Wanita tua bayaran. Di video itu, kami melihat Amara mendudukkan wanita itu. Handoko menyodorkan tumpukan dokumen. Lalu, Amara membimbing tangan wanita itu. Tanda tangan di sini, Bu, kami bisa membaca gerak bibirnya. Wanita itu menandatangani. 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Di sudut ruangan, yang tadinya tidak terlihat kamera, seseorang bergerak. Rangga. Dia berdiri dari sofa, tersenyum puas. Dia mendekati meja Handoko. Amara dan si wanita bayaran itu keluar ruangan. Video itu kemudian menunjukkan Rangga menjabat tangan Handoko. Lalu, Rangga mengeluarkan amplop coklat yang sangat tebal. Dia menyelipkannya ke seberang meja. Handoko mengambilnya dengan cepat dan memasukkannya ke laci. Keduanya tertawa. Video berakhir. Aku tidak bisa bernapas. Aku memegang tepi meja. Rasanya aku mau muntah. Satu hal jika dibohongi. Satu hal jika ditipu. Tapi melihatnya, melihat pemalsuan yang begitu dingin dan terencana. Melihat Amara mempekerjakan seorang wanita yang mirip denganku untuk mencuri hidupku. Itu menghancurkanku. Citra, Indira mengguncang bahuku. Citra, lihat aku. Aku menatapnya. Air mataku mengalir deras, tapi aku tidak bersuara. Kita dapat mereka, kata Indira. Suaranya dingin dan penuh keyakinan. Kita tidak hanya dapat Amara dan Rangga.
Kita dapat notarisnya. Kita dapat dokternya. Kita bongkar semua jaringannya. Dia mengambil ponselnya. Sekarang, kita tidak perlu bersembunyi lagi. Sekarang, kita yang menyerang. Aku mengangguk. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Rasa sakit itu masih ada, tapi kini bercampur dengan api. Apa rencanamu? Tanyaku. Indira tersenyum. Kita tidak akan lapor polisi. Belum. Itu terlalu gampang. Mereka bisa menyewa pengacara hebat dan bebas dengan jaminan. Tidak. Aku punya ide yang lebih baik. Dia membuka tab baru di laptopnya. Fitri, coba kamu cari di internet. PT Abadi Jaya Investama. Fitri mengetik. Dapat, Bu. Mereka mengadakan acara. Grand Launching. Lusa. Di Hotel Safa Homan. Jalan Asia Afrika. Seminar investasi. Investasi bodong, potong Indira. Mereka menggunakan uangmu, cheat, untuk modal menipu orang lain. Mereka pasti akan mengundang banyak orang kaya. Banyak calon korban. Lalu kita apa? Tanya Fitri. Kita? Indira menatapku. Kita akan datang ke pesta itu, Citra. Dan kita akan memutar video ini. Di layar besar. Di depan semua calon investor mereka. 2 hari terasa seperti 2 tahun. Kami tidak tidur. Kami merencanakan. Indira, dengan flash drive berisi rekaman CCTV itu, adalah seorang jenderal yang mempersiapkan pertempuran. Dia membuat puluhan salinannya. 1 dia kirim lewat kurir ke brankas ban miliknya. 1 dia titipkan ke pengacara kepercayaannya. Dia juga menghubungi seseorang. Seorang teman lama, katanya. Aku kemudian tahu, teman lama, itu adalah seorang perwira tinggi di Polda Jawa Barat. Saya tidak akan buat laporan resmi dulu, Pak. Kudengar Indira bicara di telepon di ruang kerjanya. Saya tidak mau mereka kabur. Saya mau mereka tertangkap basah. Ya, di Hotel Safa Homan. Lusa. Pukul 7 malam. Mereka sedang melakukan penipuan investasi. Saya punya bukti kejahatan mereka yang lain. Pemalsuan akta, perampasan kemerdekaan, malpraktik. Saya akan berikan semuanya. Bapak hanya perlu bawa tim Bapak. Tunggu di lobi. Tunggu sampai saya memutar videonya. Saat video itu berputar, tangkap mereka. Dia menutup telepon. Polisi akan ada di sana. Mereka akan menyamar sebagai tamu dan staf hotel. Fitri, sementara itu, berperan sebagai mata-mata digital kami. Dia memantau semua media sosial yang terkait dengan PT Abadi Jaya Investama. Dia mendaftar sebagai salah satu peserta seminar, menggunakan nama palsu. Ruangannya di Grand Ballroom. Bu, lapor Fitri. Panggungnya besar. Ada 3 layar proyektor raksasa. Rangga akan jadi pembicara utama. Dan aku adalah senjata utamanya. Kamu harus kuat, Cit, kata Indira, memegang kedua bahuku. Saat kamu masuk ruangan itu, mereka akan melihatmu. Amara akan panik. Rangga akan marah. Mereka akan mencoba mengusirmu. Mereka akan bilang kamu gila. Kamu tidak boleh goyah. Aku takut, Endir, bisikku. Bagus, katanya. Itu tandanya kamu waras. Gunakan rasa takut itu. Tapi jangan biarkan itu mengendalikanmu. Ingat apa yang mereka lakukan padamu. Malam itu tiba. Malam grand launching. Fitri sudah pergi duluan, menyamar sebagai peserta seminar. Dia akan memberi kami kabar dari dalam. Indira dan aku pergi bersama. Indira memakai setelan blazer yang tajam dan berwibawa. Aku memakai pakaian terbaik yang kubawa kabur, celana katun dan kardigan. Indira meminjamkan blus sutra sederhana miliknya. Kami tidak berdandan. Kami tidak mau terlihat glamor. Kami mau terlihat nyata. Kami tiba di Hotel Safa Homan. Hotel tua yang megah di Jalan Asia Afrika. Sejarah Bandung terasa kental di dinding-dindingnya. Ironis, kata Indira. Mereka melakukan kejahatan modern di salah satu tempat paling bersejarah di kota ini. Sesuai rencana, Indira tidak ikut masuk bersamaku dulu. Aku akan ke ruang audiovisual, katanya.
Aku sudah bilang pada temanku yang polisi untuk mengamankan teknisi di sana. Aku yang akan mengambil alih proyektor. Aku punya kartu pers palsu. Jangan khawatirkan aku. Dia memberiku satu AirPods kecil. Pasang ini. Aku bisa bicara padamu. Kamu tidak perlu menjawab. Cukup dengarkan. Aku memasangnya. Rasanya dingin di telingaku. Citra, Indira menatapku tepat sebelum kami berpisah di lobi. Ini panggungmu. Hancurkan mereka. Aku mengangguk. Aku berjalan sendirian menuju Grand Ballroom. Jantungku terasa seperti akan melompat keluar dari dadaku. Di depan pintu, dua wanita muda berpenampilan necis menyambut tamu. Selamat malam, Ibu. Undangannya? Saya tamunya Amara, kataku. Mereka saling berpandangan, bingung. Dari dalam, aku bisa mendengar musik yang megah dan suara seseorang berbicara di mikrofon. Amara. Amara, aku memanggil, sedikit lebih keras. Suara di dalam berhenti. Beberapa tamu di dekat pintu menoleh. Lalu, pintu terbuka lebih lebar. Amara berdiri di sana. Dia sangat cantik malam itu. Dia memakai gaun malam berwarna merah marun yang memeluk tubuhnya. Rambutnya disanggul modern. Riasannya sempurna. Dia sedang tersenyum pada tamu lain, tapi senyumnya langsung membeku saat melihatku. Ibu, desisnya. Wajahnya langsung pucat pasi. Kamu, ngapain kamu di sini? Dia mencengkeram lenganku. Pergi. Pergi sekarang. Kamu bikin malu. Lepaskan aku, Amara, kataku. Suaraku bergetar, tapi aku menahannya. Ibu gila, ya? Sudah kubilang jangan keluar dari panti. Panti yang mana, Amara? Kataku, cukup keras sehingga beberapa tamu di dekat kami menoleh. Panti tempat kamu meracuniku pelan-pelan? Apa sih yang ibu bicarakan? Jalan, Citra. Terus jalan ke depan, suara Indira terdengar di telingaku. Abaikan dia. Jalan ke panggung. Aku melepaskan cengkeraman tangan Amara. Aku mendorong pelan. Dia terkejut oleh perlawananku. Aku mulai berjalan. Masuk ke dalam ballroom. Ruangan itu penuh. Mungkin 300 orang. Semuanya berpakaian bagus. Mereka duduk di meja-meja bundar, menatap ke panggung. Di atas panggung, Rangga berdiri di depan podium. Dia memakai jas mahal. Dia tampak karismatik, persis seperti yang kubayangkan. Dia berhenti bicara saat melihatku berjalan di lorong tengah. Musik berhenti. Semua orang menatapku. Seorang wanita tua, dengan pakaian sederhana, berjalan sendirian menuju panggung. Maaf, Bapak Ibu sekalian, kata Rangga ke mikrofon. Suaranya mencoba terdengar tenang, tapi ada nada panik. Ada sedikit gangguan teknis. Keamanan, tolong antar ibu ini keluar. Dua satpam berjas hitam mulai berjalan cepat ke arahku. Amara, teriakku. Suaraku menggema di ruangan yang sunyi itu. Sebelum aku pergi, aku hanya ingin bertanya. Apakah mereka semua tahu siapa aku? Amara berlari menyusulku. Ibu, stop. Jangan bikin malu. Aku malu, aku berhenti. Aku berbalik menatap anakku. Kamu yang seharusnya malu. Satpam itu sampai padaku. Mereka memegang lenganku. Jangan sentuh saya, kataku dingin. Saya bukan orang gila. Saya Citra. Ibu dari wanita ini, aku menunjuk Amara. Dan saya adalah pemilik sah dari semua modal yang dipakai pria itu untuk menipu kalian. Ruangan mulai berdengung. Orang-orang berbisik. Bohong, teriak Rangga dari panggung. Ibu ini sakit. Dia pikun. Dia kabur dari rumah sakit jiwa. Dia tidak tahu apa yang dia katakan. Benarkah? Kataku, menatap lurus ke arah Rangga. Kalau begitu, kamu pasti tidak keberatan kalau kita memutar satu video. Sebuah video testimoni tentang kesuksesan kalian. Rangga dan Amara saling berpandangan. Bingung. Sekarang, Endir, bisikku. Dan sekarang, suara Indira tiba-tiba menggelegar dari speaker ballroom, membajak sistem suara. Kita saksikan bersama, presentasi khusus dari PT Abadi Jaya Investama.
3 layar raksasa di belakang Rangga berdesis. Lalu, gambarnya berubah. Bukan logo perusahaan. Bukan grafik investasi. Itu adalah rekaman CCTV dari kantor notaris Handoko. Ruangan itu terdiam. Mereka melihat Amara. Mereka melihat wanita tua bayaran itu. Mereka melihat wanita itu menandatangani dokumen, dibimbing oleh tangan anakku. Lalu, layar terbelah. Sisi kiri adalah video itu. Sisi kanan adalah wajahku. Indira pasti memakai kamera tersembunyi. Para tamu melihat ke video. Lalu mereka melihat ke aku. Mereka membandingkan. Itu bukan aku. Bisikan di ruangan itu berubah menjadi gumaman kaget. Lalu, adegan berganti. Rangga masuk ke ruangan. Menjabat tangan Handoko. Dan menyerahkan amplop tebal berisi uang. Itu pemalsuan, teriak seorang bapak di meja depan. Dia pakai aktor pengganti. Penipuan, ini penipuan. Rangga membeku di panggung. Dia menatap layar, lalu menatapku. Matanya penuh kebencian. Amara? Dia hanya berdiri. Dia tidak lari. Dia tidak berteriak. Dia hanya menatapku. Topengnya hancur. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin. Apa-apaan ini? Teriak Rangga, akhirnya sadar. Dia berlari ke belakang panggung, mungkin mencari teknisi. Tapi terlambat. Semua pintu ballroom terbuka serentak. Bukan staf hotel. Polisi. Berseragam. Tidak ada yang bergerak. Teriak komandan mereka. Rangga dan Amara. Anda berdua ditangkap. Rangga mencoba kabur lewat pintu samping panggung. Tapi 2 polisi sudah menunggunya. Dia melawan. Dia berteriak. Amara tidak melawan. Dia hanya berdiri diam saat 2 poluan mendekat dan memborgol tangannya. Saat mereka melewatinya di dekatku, dia berhenti. Dia menatapku. Ibu puas? Desisnya. Aku menatap anakku. Anak yang kurindukan selama 3 bulan. Anak yang rela kuracuni diriku untuknya. Tidak, kataku pelan. Aku hancur. Polisi membawanya pergi. Ruangan itu kacau balau. Para investor berteriak. Marah. Indira muncul di sampingku, begitu juga Fitri. Polisi mengamankan kami. Ibu Citra, Ibu Indira. Kami perlu pernyataan ibu. Kami siap, kata Indira. Epilognya tidak secepat di film. Butuh berbulan-bulan. Persidangan. Rangga, Amara, Dr. Aris, dan Notaris Handoko menjadi terdakwa dalam kasus yang menggemparkan Bandung. Terbukti Rangga adalah otaknya. Dia terlilit utang judi besar. Dia kembali ke Amara, merayunya, mengatakan bahwa aku adalah beban, dan uang pensiun ayah Amara adalah solusi mereka. Amara, yang serakah dan selalu merasa tidak puas, setuju. Mereka dihukum berat. Penipuan, pemalsuan, perampasan kemerdekaan, dan malpraktik. Rumahku, penjualannya dibatalkan. PT Abadi Jaya Investama dibekukan. Rumah itu kembali padaku. Aku menjualnya. Aku tidak tahan tinggal di sana. Setiap sudutnya mengingatkanku pada tawa Amara saat kecil, dan pada pengkhianatannya saat dewasa. Aku mendapat banyak uang dari penjualan itu. Aku bisa saja pensiun, keliling dunia, melupakan segalanya. Tapi aku tidak bisa. Aku teringat pada pasien-pasien lain di Geraha Lansia Sejahtera. Orang-orang tua yang linglung, yang juga diracuni, yang menunggu anak-anak yang tidak akan pernah datang. Geraha Lansia Sejahtera bangkrut setelah skandal itu terungkap. Gedungnya disita bank. Aku membelinya. Dengan sisa uangku, dan dengan bantuan Indira yang mengurus legalitasnya, aku mengambil alih tempat itu. Kami merombak total manajemennya. Kami memecat setiap perawat yang terlibat. Kami mengubah namanya. Bukan lagi Geraha Sejahtera. Kini namanya Gria Citra Indira. Sebuah yayasan. Indira menjadi ketua dewan pengawas. Dan Fitri, aku mengirimnya kuliah keperawatan sampai selesai. Dan sekarang, dialah kepala pengelola harian di Gria kami. Hari ini, aku duduk di taman yang sama. Taman di Dago Pakar. Tapi tidak ada lagi kabut di kepalaku.
Tidak ada lagi bau antiseptik yang palsu. Di sini sekarang ramai. Para penghuni, yang kami selamatkan dari panti-panti buruk lainnya, sedang bermain catur dan minum teh sore. Mereka tidak linglung. Mereka bercerita. Aku bukan lagi seorang ibu yang dibuang. Aku bukan lagi korban. Aku adalah Citra. Dan aku akhirnya menemukan rumahku.